Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Auliana Gita Wulandewi dari Politeknik Akbar Surakarta, program studi D3 Teknologi Bank Darah. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Agustio Utomo SEM SI AK ACPA dengan mata kuliah statistika, saya akan menjelaskan sedikit tentang statistika deskriptif. Sebelumnya, Politeknik Akbar sendiri memiliki 3 program studi unggulan, yaitu ada yang pertama D3 Teknologi Bank Darah, yang kedua ada D4 Manajemen Penanggulangan Bencana, yang ketiga ada D4 Bisnis Digital. Apa sih itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif sendiri merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian sehingga memberi informasi yang berguna, ataupun jika statistik yang menampilkan data-data konkret tanpa mencantumkan interpretasi tertentu. Adapun tujuan statistik deskriptif sendiri yaitu ada yang pertama, memudahkan proses analisis data guna penarikan kesimpulan. Yang kedua, memberikan gambaran umum sebaran data. Yang ketiga, memberikan gambaran umum variabel di penelitian. Fungsi statistik deskriptif sendiri ada 4, yaitu yang pertama, menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan dari data tersebut. Yang kedua, memudahkan dalam membaca dan menganalisa data sehingga bisa ditarik kesimpulan darinya. Yang ketiga, menyajikan data secara lebih ringkas dalam bentuk tabel, grafis, atau diagram. Yang keempat sendiri yaitu menyajikan nilai pusat, letak, dispersi, atau simpangan, dan indikator-indikator suatu data lainnya yang diperlukan sebagai bahan analisa data. Jenis statistika deskriptif sendiri ada 3, yaitu yang pertama, distribusi. Dalam jenis ini, dataset terdiri dari distribusi skor atau nilai. Ahli statistika menggunakan grafik dan tabel untuk meringkas frekuensi setiap nilai yang mungkin dari suatu variabel. Kemudian, temuan tersebut ditampilkan dalam bentuk persentase atau angka. Yang kedua, ada variabilitas. Variabilitas sendiri memberi ahli statistika gambaran tentang seberapa tersebar nilai respon. Ada tiga aspek dalam variabilitas, yaitu ada yang pertama jangkauan, yang kedua standar deviasi, yang ketiga ada varians. Jangkauan sendiri digunakan untuk menentukan seberapa jauh jarak nilai yang paling ekstrim. Yang kedua ada standar deviasi, adalah jumlah rata-rata variabilitas dataset. Yang ketiga ada varians, yang mencerminkan penyebaran data derajat. Yang ketiga ada tendensi sentral. Tendensi sentral memperkirakan rata-rata atau titik pusat kumpulan data menemukan hasil menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama Mean. Mean sendiri merupakan metode yang umum untuk menemukan rata-rata. Anda mendapatkan rata-rata menjumlahkan seluruh nilai respon, lalu membaginya dengan jumlah respon atau N. Misalnya, Anda mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di kelas 7A, maka informasi tinggi badan seluruh siswa di 7A dikumpulkan dan dijumlahkan. Setelah itu dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas 7A. Yang kedua, ada modus. Modus sendiri menunjukkan nilai respon yang paling sering muncul agar mudah menemukan modus. Anda bisa dengan urut dataset nilai terendah ke tertinggi. Kemudian mencari respon yang paling umum. Dalam data pengukuran tinggi badan siswa kelas 7A, nilai respon 150 cm muncul paling banyak. Maka modus adalah dalam pengukuran tersebut. Yang ketiga ada median. Median sendiri adalah nilai yang menjadi titik tengah kumpulan data. Untuk mengetahuinya, aturan kumpulan data yang paling rendah ke yang tinggi. Misalnya setelah kumpulan data diurutkan, muncul urutan seperti 3, 4, 4, 5, 6, 8. Terdapat 7 nilai respon. Itu berarti yang menjadi median adalah 4 karena menjadi titik tengah kumpulan data tersebut. Metode statistika sendiri dengan menggunakan statistik deskriptif
kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari data dan variabel sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan data dengan data tunggal dan data berkelompok, yaitu ada mean, median, dan modus. Yang kedua, ukuran letak data tunggal dan data kelompok atau kuartil dan desil. Yang ketiga, ukuran penyebaran data pada tunggal, yaitu jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata. Yang terakhir ada ukuran penyebaran data pada data berkelompok, yaitu jangkauan antar kuartil, simpangan baku, dan ragam. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.